Negara Indonesia memiliki keindahan alam yang beraneka ragam, dari keindahan pantai pasir putih di Bali, Gunung Bromo di Jawa Timur, hingga pesona bawah laut yang memukau di Raja Ampat, Papua. Indonesia bagaikan surga bagi para pecinta alam. Kepulauan yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi saksi bisu keindahan laut tropis yang tidak terlupakan. Ekowisata Indonesia merupakan bentuk pariwisata yang memusatkan perhatian pada pelestarian alam, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekologi yang melibatkan adanya partisipasi masyarakat lokal, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran wisatawan terhadap lingkungan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya memiliki potensi ekowisata yang luar biasa. Namun, ekowisata di Indonesia tidak hanya tentang keindahan alam saja. Melalui ekowisata, kita juga dapat menjelajahi dan juga merasakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Destinasi seperti desa-desa tradisional di Flores atau Toraja memperkenalkan kita pada kehidupan masyarakat lokal yang masih sangat melekat pada tradisi nenek moyang. Di samping itu, ekowisata di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan untuk memastikan keberlanjutan dan pelestarian sumber daya alam. Peningkatan jumlah wisatawan, terutama di destinasi populer, telah menyebabkan kepadatan yang tinggi dan tekanan berlebihan terhadap ekosistem alam. Sehingga tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan budaya yang telah kita nikmati. Mari kita berkomitmen untuk berwisata dengan bijak, meresapi keindahan alam Indonesia tanpa meninggalkan jejak yang merusak. Salah satu ekowisata yang berada di Magelang adalah Gunung Tidar. Gunung Tidar merupakan wisata alam yang dibuka untuk umum, yang artinya siapa saja boleh berkunjung ke tempat ini. Yang jelas kita harus menyiapkan tiket masuk terlebih dahulu. Berbeda dengan wisata pada umumnya, kita hanya membutuhkan biaya yaitu sebesar Rp3.000 saja. Nah, di sini juga dilengkapi dengan denah di Gunung Tidar. Gunung Tidar tidak terlalu tinggi, bahkan bisa dikatakan sebagai bukit. Gunung ini hanya memiliki ketinggian sekitar 500 mdpl. Di sini kita bisa melihat monyet yang berada di sepanjang perjalanan. Perjalanan menuju puncak Gunung Tidar tidak membutuhkan waktu yang lama, paling hanya sekitar 1 jam saja. Salah satu daya tarik utamanya adalah pemandangan yang indah. Nah, ini kita sudah berada di setengah perjalanan. Gunung Tidar memiliki area hutan yang cukup luas dan sebagian besar dihuni oleh pohon pinus. Di sini juga sudah ada fasilitas yang lengkap seperti warung, toilet, dan juga ada CCTV. Selain pemandangan alam, koleksi tanaman, ada juga pengunjung yang bertujuan untuk berziarah. Hal ini dikarenakan ada 3 makam di Gunung Tidar yang dipercaya sebagai sesepuh sakti pada zamannya. Beberapa permasalahan yang berada di kawasan Gunung Tidar masih cukup banyak. Di antaranya adalah banyak wisatawan yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah ada peringatan bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur wisata yang terhambat, seperti gardu pandang yang mangkrak selama bertahun-tahun.
Dan terdapat juga perubahan status Gunung Tidar dari hutan kota menjadi kebun raya yang melibatkan pengelolaan dan pembangunan kawasan wisata. Meskipun demikian, pemerintah Kota Magelang terus mengembangkan berbagai program pembangunan guna mewujudkan Gunung Tidar sebagai objek wisata unggulan daerah. Dengan demikian, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan adanya kesadaran diri yang tinggi dari wisatawan, supaya tidak lagi membuang sampah-sampah secara sembarangan. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat perlu melanjutkan infrastruktur wisata seperti gardu pandang untuk meningkatkan daya tarik Gunung Tidar sebagai destinasi wisata. Selain itu, penting juga untuk memperbaiki tata kelola dan pengelolaan kawasan wisata supaya dapat meningkatkan kunjungan wisata dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Gunung Tidar dapat menjadi destinasi wisata yang menarik, baik dari segi alam, religius, maupun edukasi militer.